Polemik sopir angkot dan Transpadang tidak kunjung usai dan terus terjadi berjilid-jilid sampai saat ini. Kisruh terakhir terjadi antara sopir angkot jurusan Pasaraya Kampus Unan Limau Manis dengan angkutan Transpadang Koridor 6. Beberapa waktu lalu puluhan sopir angkot jurusan Pasaraya Kampus Unan Limau Manis melakukan aksi demo ke kantor DPRD Kota Padang. Dalam aksinya, para sopir angkot membawa sejumlah tuntutan. Para sopir menyebut kehadiran Transpadang Koridor 6 rute pusat kota Limau Manis sangat berimbas kepada pendapatan para mereka. Mereka menyebut penumpang lebih memilih naik Transpadang karena ongkosnya murah dan nyaman, imbasnya penghasilan sopir angkot menurun lebih dari 50%. Di rumah rakyat Sawahan, para sopir menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya agar tidak ada lagi penambahan bus Transpadang koridor tersebut dan meminta Dinas Perhubungan menata ulang posisi pemberhentian bus Transpadang koridor 6 yang sesuai dengan SOP awal karena sangat berdampak kepada sopir angkot yang tidak mendapatkan penumpang. Tuntutan kita sebenarnya ada 3. Pertama itu melarang kita masuk pasar bukan jalurnya. Kedua itu dengan adanya SOP tempat pemberhentian Transpadang itu kami rasa tidak sesuai dengan aturan yang ada atau SOP. Ini jalurnya jalur mana Ketua? Bisa dijelaskan? Jalur Pasaraya Kampus Unan. Berarti dengan ada Pak penghentian ini berkurang pendapatan dari supir kita ini? Otomatis berkurang. Ya. Sangat berkurang sekali. Ya. Karena apa? Karena memang Transpadang ini dengan jarak yang terlalu dekat, orang akan beralih moda transportasi yang lebih nyaman sebetulnya. Dengan kenyamanan inilah, dengan jarak yang dekat, orang akan memilih naik Transpadang. Ditambah lagi ongkos yang lebih murah, dia disubsidi oleh pemerintah. Saya rasa dengan ongkos murah itulah yang membuat dia orang berpindah itu. Aksi para sopir angkot jurusan Pasaraya Limau Manis ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya para sopir juga menggelar aksi di kawasan Pasar Baru pada pertengahan Februari lalu. Dalam aksinya para sopir ini juga sempat menghentikan operasional sementara moda angkutan massal tersebut. Pemicunya tak lain dan tak bukan menurunnya pendapatan setelah dibukanya koridor 6 dengan rute pusat kota Limau Manis. Sementara itu, menanggapi tuntutan para sopir angkot, DPRD Kota Padang berjanji akan mencarikan solusi dan akan turun ke lapangan meninjau halte-halte Transpadang yang ilegal. Jika ditemui, maka halte tersebut akan dicabut. Saudara-saudara kita melaksanakan untuk menyampaikan aspirasinya sudah kita jawab dan kita sudah ada sepakatan awal dan hari ini itu kami koordinasi dengan Perhubungan dengan kepolisian untuk turun ke lapangan terhadap halte-halte yang dianggap hari itu ilegal. Kalau memang halte itu ilegal harus dibongkar. Ini sudah turun ke lapangan ya? Oke, sudah langsung ke lapangan. Jika dilihat ke belakang, protes angkot terhadap Transpadang ini telah berkali-kali dan juga terjadi pada rute atau koridor lain. Januari 2023 lalu, di puluhan angkot trayek Pasar Raya Lubuk Buaya melakukan mogok beroperasi dan lebih memilih memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan di Simpang Kalompa. Aksi mogok beroperasi ini dilakukan lagi-lagi buntut dari semakin menurunnya penghasilan sopir angkot arah ke utara
Lantaran tarif Trans Padang lebih murah dibandingkan tarif angkot, sehingga penumpang lebih memilih angkutan Trans Padang. Jika tarif angkot untuk umum sebesar Rp5.000, sedangkan Trans Padang hanya Rp3.500 saja. Begitu juga tarif angkot untuk pelajar Rp3.000, sedangkan tarif Trans Padang hanya Rp1.500. Mungkin keluhan dari teman-teman kita seluruh para sopir angkot khususnya jalur utara Pak untuk ongkos dari Trans Padang yang sangat murah daripada angkot. Sedangkan angkot dari Disub keluar angkos untuk umum 6.000, kami ambil 5.000. Sedangkan dari Trans Padang umumnya 3.500. Itu pun dari sebelum minyak naik Pak. Sedangkan minyak udah naik, ongkosnya segitu juga. Berarti ya ibaratnya udah susah lah kami untuk bersaing sama dia Pak. Kayak gitulah Pak, membunuh perlahan-lahan. Kisruh angkot dan Trans Padang bagai benang kusut yang belum bertemu ujungnya. Aksi protes terhadap moda transportasi massal tersebut berulang-ulang terjadi. Mungkin juga bagai buah si malakama. Di satu sisi, sopir angkot menjerit Pemko Padang dalam menghadirkan angkutan umum yang nyaman dan harga terjangkau bagi masyarakat kota. Sementara itu, menanggapi tuntutan para sopir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasani, mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan Trans Padang sebagai upaya kendaraan massal yang nyaman untuk masyarakat. Terkait aturan posisi halte, pihaknya mengaku posisi halte telah sesuai dengan standar jarak. Ada beberapa halte katanya yang ada penambahan dari rencana awal. Nah, kita mau tahu nih yang mana yang dilaporkan. Rasanya kita sudah sesuai dengan dokumen yang kita pasang. Namun kita sama-sama dengan perwakilan nanti kita cek laporan sama-sama dengan dirapi ini yang Indonesia juga. Jadi insya Allah ada, kalau memang ada kita. Ya, jadi untuk halte jumlahnya yang koridor 6 itu sebenarnya 80 ya. Karena ada dua halte bersama, yaitu di Sudirman. Di Sudirman itu ada halte yang 80 ini yang arah ke Unan ya. Ke Unan ya. Jadi di luar yang halte bersama itu 78. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Yosafra mengungkapkan, seiring perkembangan waktu, masyarakat pasti menginginkan angkutan umum yang memberikan pelayanan yang baik. Sementara, pemerintah juga memiliki kewajiban dalam menghadirkan angkutan umum yang representatif. Oleh sebab itu bisa dikatakan kondisi ini terjadi karena angkot belum bisa menghadirkan pelayanan yang diinginkan masyarakat, sehingga ada pergeseran penumpang. Antara pelayanan angkutan umum di Kota Padang, bahwa tentu sebagai sebagai masyarakat menginginkan pelayanan angkutan umum yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu juga pemerintah kan begitu ya.
pemerintah tentu dalam Undang-Undang 22 2009 dinyatakan bahwa pemerintah kota, kabupaten, daerah begitu ya harus menyediakan layanan angkutan umum untuk masyarakatnya. Ya. Dan Trans Padang menurut saya di Kota Padang merupakan salah satu ya bentuk peningkatan pelayanan angkutan umum yang selama ini kalau saya menilai angkutan umum di Kota Padang sebenarnya pelayanannya sangat rendah tingkat pelayanannya ya. Nah, dengan adanya Trans Padang diharapkan pelayanan angkutan umum itu kepada masyarakat menjadi semakin baik. Apa tanda-tanda kinerja atau apa parameter bahwa angkutan umum itu semakin baik? Misalnya pelayanannya teratur, kemudian pembayarannya jelas, kemudian rutenya tetap, kemudian katakanlah armadanya umurnya kalau menurut undang-undang antara 5 sampai 8 tahun. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan namanya SPM, standar pelayanan minimum, atau dalam permen perhubungan itu ada namanya penyelenggaraan angkutan penumpang atau angkutan orang kepada masyarakat. Pengamat transportasi Yosafra juga menyebut, dengan ketertinggalan ini angkot sudah saatnya berinovasi dari segi pelayanan maupun dari segi lainnya. Jaringan trayek, jaringan rute angkutan umum itu juga harus diperbaiki, disesuaikan. Di mana titik-titik yang memang banyak masyarakat, layanilah dengan angkutan umum. Contoh yang menarik adalah berapa banyak kota SMA di Kota Padang ini yang tidak memiliki jaringan angkutan umum ke sekolah tersebut. Dan ongkosnya lebih hemat. Terus kualitasnya lebih bagus daripada angkot. Kalau angkot emang kenapa? Ugal-ugalan biasanya. Ugal-ugalan. Nah, kalau naik Trans Padang kan lebih dingin gitu. Kalau angkot kan panas. Lebih murah juga kesempitan. Ya? Kalau ongkosnya mana deh? Ongkosnya lebih hemat di Trans Padang. Lebih murah Trans Padang ya? Terlepas dari segudang kekurangan yang dimiliki angkot, tentunya pemerintah sebagai pemangku kepentingan harus memiliki segudang pertimbangan terhadap angkot yang mencoba bertahan meski kini tidak lagi dilirik penumpangnya. Karena sejumlah sopir yang juga merupakan warga Kota Padang menggantungkan hidup di sana. Jika memang ada transisi moda transportasi, meski ada kebijakan yang benar-benar bijak, bukan mematikan tanpa memberikan solusi.